Tapi selamat minggu natai selam sujud karing dia malempang. Nopan pada sama dia yang menyukai mati hidupnya di wilayah yang intens. Sekarang saya mau membahas masalah ramalan di tahun 2023. Di 2023 awal sampai akhirnya apakah ke depan maksudnya? Apakah ini akan berhenti dan mulai memulih atau alam malah semakin menjadi? Oke, yang saya lihat seperti ini. Tahun depan adalah tahun kelinci air, berarti air. Tahun ini adalah macan air. Air ketemu air lagi. Jawaban saya, tahun depan pasti akan ada musibah juga. Bencananya pasti ada di air sama tanah. Berarti ada tanah longsor, berarti kan ada kayak gelombang tinggi, atau ada banjir, atau ada musibah kapal, atau ada musibah apa, semua ada di air. Itu yang saya lihat. Berarti kemungkinan besar apakah akan terjadi seperti Aceh, maksudnya tsunami akan datang lagi atau? Ya pasti ada, tapi kita hati-hati. Nah, kita harus menjaga. Jawaban saya seperti itu. Kenapa? Air dengan api pasti bertolak. Jadi yang saya lihat takutnya lempengan-lempengan yang di bawah, karena air sama api itu pasti bertolak. Jadi jawaban saya takutnya ada gunung-gunung berapi yang akan bergejolak. Itu yang saya takutkan. Bila mana ada gunung berapi yang bergejolak minimal 3 aja, pasti akan ada tsunami. Kenapa? Goncangannya akan lumayan besar. Ya, kalau tadi Nyai bilang akan ada bencana tahun depan, itu mungkin Nyai bisa melihat di awal, di tengah, atau di akhir tahun? Jawaban saya di awal ada, pertengahan enggak juga. Kalau di pertengahan, jadi dia di antara awal sampai bulan 4, setelah itu nanti di akhir tahun. Yang bilang mendominasi air, berarti tidak hanya bencana alam ya, maksudnya akan ada mungkin kecelakaan perahu atau seperti itu. Saya lihat seperti itu, akan ada kecelakaan. Kenapa? Gelombang air laut pun akan tinggi, gelombang akan tinggi, air laut juga akan naik nanti ke daratan. Itu yang perlu diperhatikan. Untuk maksudnya kalau Nyai sendiri melihat apa sih yang harus diperbaiki, maksudnya dari manusianya sendiri? Oke, yang saya lihat apa yang perlu kita perbaiki, berarti yang saya perlu perhatikan adalah bagaimana cara kita menjaga alam. Sekarang kita sudah lupa dengan alam. Kalau kita bisa menjaga alam kita, pasti bencana akan berkurang. Kita ingat lampau dulu sih. Dulu itu alam masih bagus, bencana kurang sekali. Sekarang alam sudah rusak, semua sudah rusak, pasti bergejolak. Jadi jawaban saya, bagaimana caranya kita sekarang menjaga alam? Yang gimana ada yang hutan-hutan yang gundul, di mana posisi ya, kita rapikan, kita benarkan, kita tanam lagi kan. Manusia banyak, jadi kita bisa tanam bibit, pasti juga bisa lebih baik ke depannya kan, seperti itu. Sama satu, sekarang ini yang perlu ditakutin itu apa? Sekarang orang banyak lupa dengan adat kita, lupa dengan cara leluhur kita dulu menjaga alam dengan cara apa seperti itu. Nah, itulah yang perlu kita jaga. Bagaimana cara kita kembangkan lagi yang masa lalu, kita kembalikan ke masa sekarang. Tapi tidak perlulah kita mengikuti terlalu ritual apa dengan cara yang dulu. Tapi kan ada cara yang kita bisa simpelkan untuk membuat semua itu bisa lebih bagus kan, seperti itu. Berarti tidak hanya memperbaiki dari alamnya sendiri, tapi dari manusia itu sendiri. Sama, iya. Kan ada maksud saya, Nyai bisa menyampaikan bahwa publik atau masyarakat sekarang harus kembali kepada adat istiadat kita dulu. Kan seperti itu ya. Sekarang kan sekarang tuh adat ketimuran ya. Oh iya, pasti. Kenapa kita harus kembali kita zaman, maaf nih, kita aja dulu orang mau berlayar ada doanya, ada yang perlu dikasih. Ini setiap tahun, kayak kami orang Dayak, kami Kalimantan Tengah, itu setiap akhir tahun kita ada namanya memapas lewu. Berarti itu kita membersihkan, membuang sial, membuang apa, itu selalu kita setiap tahun ada namanya memapas lewu. Nah, itu kita orang Kalimantan Tengah tetap memakai adat itu. Kenapa itu? Untuk membersihkan dari kota-kota kita itu kesialan dari bencana apapun seperti itu. Kalau dari udara sendiri, Nyai, maksudnya apakah nanti di tahun 2023 ini akan ada musibah juga, maksudnya entah
angin topan atau ada Oh, pesawat pasti. yang jatuh gitu. Pasti akan ada yang saya lihat angin puting beliung. Setelah itu pesawat juga yang saya lihat bukan pesawat besar sih, malah ada pesawat kecil kayak ATR gitu yang saya lihat gitu. Tapi ya perlu hati-hati yang mana yang membawa pesawat ATR ya harus lebih teliti sebelum berangkat, lebih bagus teliti dulu. Tapi kan kita juga tidak bisa menghindari musibah, tapi bagaimana cara kita supaya musibah itu tidak tidak terkena dengan kita kan seperti itu. Kalau dari boleh Kalau dari dunia keartisan sendirinya, maksudnya di tahun 2023 ini apakah akan ada artis yang semakin redup atau bercerai atau Oke, saya lihat artis yang makin redup ada. Yang kemarin yang saya lihat masalah suami istri, ya, yang kemarin yang ada udah dilaporkan, saya itu dicabut lagi laporannya, kayaknya itu akan redup. itu kan begitu. Inisialnya maksudnya berarti L dan D ini ya? Iya, jawaban saya seperti itu. Tapi melihat sekarang itu dari karir mereka berdua sendiri sekarang kan sudah mulai menanjak kan, maksudnya walaupun sudah tidak kelihatan di TV gitu. Ini ya melihatnya di 2023 ini kok Enggak, biasa aja. biasa aja dari mereka biasa. Iya, karena yang saya lihat banyak orang yang kecewa. Kan seperti itu. Kekecewaan dari penyuka dia itu yang saya lihat ada banyak yang kecewa. Banyak juga yang akan yang lagi di atas akan turun, ada beberapa. Untuk dari itu kan kehidupan pribadi mereka yang dari karir mereka akan hidup, tapi dalam rumah tangga mereka sendiri bagaimana? Kurang begitu bagus kok. Ya, jawaban saya di tahun depan akan ada cekcok lagi. Akan kembali. Akan ada percekcokan. Apakah dari pihak laki-laki yang banyak yang bilang watak yang keras atau Saya lihat seperti itu dari pihak laki-laki. Karena sifat itu agak susah untuk dirubah. untuk saya melihat sendiri kalau dari istrinya sendiri kan dia seorang penyanyi maksudnya, apakah itu akan berpengaruh gitu, maksudnya selama dia belum lepas itu tidak akan Oke, jawaban saya pasti sangat pengaruh. Kenapa? Mereka berdua itu beda unsur. Yang saya lihat seperti itu. Kalau beda unsur itu pasti nggak akan bagus. Pasti akan ada cekcok. memang yang sendiri melihatnya memang sudah tidak ada Ya nggak, semua itu kamuflase aja. Karena ada yang saya lihat dari pihak perempuan, karena dia masih memberi kena ada anak. Seorang perempuan itu pasti bersabar kena anak. Nah, finansialnya sendiri itu cocok itu juga termasuk gara-gara finansial yang sekarang juga lagi turun lagi. Ya, yang saya lihat seperti itu. Berarti memang benar, maksudnya Nyai sendiri melihat bahwa harta, maksudnya keuangan mereka, ya pendapatan mereka, karena mungkin pengeluaran sangat begitu besar. Ya, mungkin sewaktu dia masih sendiri pengeluaran itu bisa diatur sekali. Tapi setelah dia menikah, keuangan itu kan tidak bisa teratur. Apalagi tahun depan boleh lihat deh, pasti akan. Sekarang kan Bilar dia lagi ngasih pembuktian ke publik ya, dengan dia upload pembayaran segala macam uang dia di Instagram lah, memberikan bukti bahwa gue juga punya uang kok gitu, bukan uang istri gue juga. Penerawangannya ini kamu merasa apa memang betul dia juga punya uang nih, walaupun nggak sebanyak istri? Depan saya, semua orang yang tidak benar itu kan dia membuktikan dengan orang bahwa apa yang terjadi dengan diri dia itu kebenaran, kan seperti itu. Bagi saya itu kamuflase, supaya masyarakat menilai oh ya tidak sesuai dengan yang dilihat sama masyarakat. Nah, untuk banyak yang bertanya apakah di tahun depan ini cekcok itu berawal dari orang ketiga juga? Jawaban saya kalau ada orang ketiga ya pasti ada orang ketiga. Tapi yang membuat permasalahan cekcok mereka itu yang saya lihat adalah pertengkaran kasar, ucapan berbeda gitu loh dengan yang seperti kayak macam kekeras. Dia keras, orangnya keras. Jadi dia
bicara, suka tersinggung dengan ucapan kok mereka berdua itu, suka tersinggung dari ucapan. Jadi dari yang perempuannya agak tersinggung karena dengan ucapan. Apa yang harus dilakukan? Iya. Apa yang harus dilakukan? Iya. Ya minimal perempuannya harus sabar, loh. Mau gimana lagi kan? Kalau dia memang mau bertahan seumur hidup ya harus sabar, harus menerima apapun kekurangan dari suaminya. Mau suaminya kasar, mau suami apa ya, terimalah. Namanya kita berumah tangga. Semua ada kunci di perempuan. Apakah bisa diperbaiki? Semua pasti bisa diperbaiki. Bila mana dari pihak laki-lakinya bisa merubah diri, perempuannya bisa bersabar menanti perubahan ini. Tapi namanya sifat perilaku itu agak susah berubah itu. Kan seperti itu. Oke, walaupun sekarang saya udah ngasih pembuktiannya dengan kalem, dia berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, ibadah yang lebih baik lagi yang berdalam agama. Ketika tabiat itu muncul lagi, hilangkah semua itu? Ya pastilah, karena tabiat sifat itu kan egois, kesombongan itu pasti hilang itu semua.